Ya. Waktu itu gereja Bethel Indonesia ya Bang ya. Yang jadi itu yang tiap minggunya ya. Itu GBI Betani bukan? Enggak, gereja Bethel Indonesia, cabang GBI kan? Indosemen. Iya GBI Cabang juga. Indonesia. Bukan Betani. Ya Betani kan kalau nggak salah GBI Bethel deh masuknya deh. Iya, soalnya kan GBI kan macam-macam. Tuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalat wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita miliki sampai saat ini dan kita bisa berkumpul dan bertemu Amin. dengan Bang Yefta dan juga Stefani ya. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah Bang Yefta Marantika ya Bang ya, betul ya? Betul. Bang Yefta ini berarti termasuk anggota keluarga besar daripada Bruri Marantika ya, Masya Allah, penyanyi besar Indonesia. Nah, hari ini saya bisa berkesempatan berkunjung ke kediaman Bang Yefta Marantika ini untuk ngobrol-ngobrol ya. Saya ditemani juga dengan Stefani yang baru 2 minggu ya, baru 2 minggu kemarin bersahadat. Alhamdulillah ya sudah menerima nikmat Islam gitu ya. Bang Yefta, mohon maaf hari ini kita ngerepotin nih Bang Yefta nih. Nggak apa-apa. Tadi kita ngelihat ya Bang Yefta bisa bermain piano. Tapi sebenarnya saya bukan pemain piano loh. Oke, Bang Yefta bukan pemain piano. Sebenarnya aslinya apa Bang sekarang? Saya lebih ke pemain bass. Oh bass. Saya nyanyi gitu. Baik. Entertainer. Penghibur lah. Penghibur ya, baik, Masya Allah. Nah, Bang Yefta juga dulu seorang mualaf, betul Bang ya? Ya. Tahun berapa Bang? Kalau mualafnya 1994. 1994, Masya Allah itu udah lama sekali ya. Juni Jadi, Bang, itu sekitar bulan Juni. bulan Juni 1994, Masya Allah itu udah lama sekali ya. Kalau Stefani ini seumur jagung juga belum nih Stefani ini. Tapi kadarullah. Sempat tertarik untuk mualaf karena Bang Yefta juga. Oh begitu. Iya, Ya, Masya Allah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih bertiga nih. Bang Yefta ini dulunya adalah kalau nggak salah Bang seorang pelayan gereja Bang ya. Ya, pelayanan. Keberatan nggak Bang kalau sebutin dulu gerejanya apa Bang? Saya keluarga besar saya itu di GPIB. GPIB, Gereja Pantekosta Indonesia. Bukan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Gereja Protestan Indonesia Barat ya. Dari kecil tuh Bang berarti Bang? Dari kecil. Dari kecil udah di GPIB ya? Udah di GPIB. Oke. Boleh ceritain Bang dulu kegiatan Bang Yefta waktu di GPIB sebagai apa dan aktifnya di bagian apa? Kalau gitu. dulu papi saya karena mau pemain musik. Jadi kalau setiap minggu tuh tahun 1982-an ya. Kalau yang sekarang udah pada tua-tua tahu tuh. Karena di gereja itu yang nyanyi anak kecil cuman kita doang. Saya sama adik saya. 82? Udah lahir? belum. Masih di awal-awal. Saya 90. Jadi kita nyanyi duet tiap minggu di situ. Kalau nggak gereja pagi, kalau nggak sore, kalau nggak malam. Di Jakarta tuh Bang? Iya, di GPIB itu aja. GPIB Jakarta ya? Dekat Taman Surapati tuh. Oh, oke, Surapati ya. Silakan Bang, terus? Ya dari situ hidup saya memang secara ininya ya banyak pelayanan. Nyanyi karena bisa nyanyi, jadi nyanyi di setiap acara-acara kebaktian pasti saya nyanyi penyanyi kita. Itu yang nyanyi ya saya sama papi saya gitu. Nah, terus sampai menanjak remaja tahun 86 SMP itu udah mau masuk SMP, pelayanan lagi. Tapi gerejanya udah beda waktu itu. Oh, gereja gereja yang udah ada praise and worship, maksudnya udah ada nyanyi-nyanyi pakai band. Ada alat musik band gitu ya di depannya, ya ya. Itu. Gereja apa waktu itu Bang? Saya pernah di gereja Bethel Indonesia. GBI ya? Cabang Indosemen ya. Cabang Indosemen, oh di gedung Wisma Indosemen. Oh, oke, ya. Di gedung Wisma Indosemen dan saya sempat jadi ketua musik gerejanya waktu itu. Wah, berarti itu udah tinggi dong ya. Ya. Jadi Bang Yefta ini pemain musik dan penyanyi sekaligus begitu? Iya, kalau di gereja saya pemain musiknya, tapi kalau yang di duniawinya saya kan kalau malam suka main di bar di restoran. Oh, oke, ya ya. Saya penyanyi. Gitu. Ya ya ya. Memang hidupnya di dunia musik gitu ya. Oke.
Terus di GBI Wisma Endosemen. Tapi itu kan yang di tempatnya kan, tiap hari Minggu. Tapi kalau yang keliling-keliling desanya itu kan keliling luar kota waktu itu sama papi saya tuh. Jadi kita satu tim tuh, ada satu tim. Kita pergi, kita ke Lampung, kita ke daerah Jawa, daerah Solo. Itu sekitar 91, tahun 91. Pelayanan itu Bang berarti? Pelayanan Dalam musik juga ya berarti? bermusik, saya bagian musik aja. Kadang ngajar sekolah minggu. Oh, ngajar sekolah minggu juga. Oh, guru sekolah minggu tuh rupanya tuh. Oke. Kemana aja tuh Bang pengalaman? Ke kota-kota mana tadi? Lampung? Lampung, saya pernah lagi kemana lagi ya? Waktu itu ke Sampai kemana? Sampai ke Aceh? Tegal. Hah? Sampai ke Aceh nggak? Belum, Oh, belum. karena waktu itu kan saya juga masih kecil banget, masih sekolah kan. Ya. Jadi paling jauh ya waktu itu yang paling serem di Tulang Bawang. Paling serem? Tempatnya kan jalanannya Iya. gerak-gerak gitu kan. Iya, Ternyata tuh gerak karena biarpun udah dibenerin karena gajah suka lewat. Oh. Tiap malam, jadi itu jalanannya cepat hancur gitu. Iya. Itu maksudnya Bang Yefta sama Papi itu waktu itu ke Lampung itu melayani di gereja atau di desa-desa? Desa. Oh, bukan di gereja? Bukan, itu bukan dari gereja, itu di desa. Oh gitu, jadi memang langsung ke penduduknya? Masyarakat yang memang pada waktu itu ya mungkin perlu siraman rohani menurut versi Kristen ya gitu kan. Ya intinya. Siraman rohani versi Kristen. Berarti sama dengan kristenisasi gitu maksudnya? Oh, enggak, bukan. Iya. Cuman di situ memang ada jemaat yang udah agamanya Kristen. Oh, oke. Jadi memang sudah ada jemaat yang kenal dengan Papi dan Bang Yefta waktu itu ya? Iya, pada waktu itu kita juga kan ikut, kalau saya kan karena tim musik aja. Tapi yang dilayani itu penduduk desanya memang penduduk desa yang sudah beragama Kristen atau apa semua campur? Waktu itu sih yang Kristennya udah ada, terus yang non Kristennya cuma nonton aja gitu. Oh, karena musik ya jadinya. Nontonnya karena musik Dia mungkin pikirnya ya? kalian ada dangdutnya. Kirain dangdut, katanya bukan dangdut ya. Taunya bukan. Oke, terus ke mana lagi Bang? Ke Tegal. Tegal. Hmm. Udah itu aja sih Bang. Terus ke Solo. Oh, sampai Solo. Solo Oke. ke Palur. Hmm. Dulu pendetanya almarhum, kayaknya udah almarhum, Pak Insinyur Widodo. Insinyur Widodo. Terus kita ke Tawamangu, daerah Solo, Oh, Wonogiri. Iya, Wonogiri. Iya. Udah. Terus baru balik ke sini ya baru banyak tuh di gereja-gereja tuh. Oh, melayani di gereja-gereja. Waktu itu gereja Bethel Indonesia ya Bang ya? Yang jadi itu yang tiap minggunya ya. Itu GBI Betani bukan? Enggak, gereja Bethel Indonesia. Cabang GBI kan? Semen. Iya GBI. Cabang juga. Indonesia. Bukan Betani? Ya Betani kan kalau nggak salah GBI Bethel deh masuknya deh. Iya, soalnya kan GBI kan macam-macam, ada yang apa? Tiberias ya lainnya? GBI juga kan? Iya, saya dulu GBI Betani. Oh, Insinyur Niko ya? Niko, iya betul. Oh iya, saya pelayanan lagi zaman-zaman lagu itu. Sama ya? Oh. Saya dulu kan Pak Niko belum punya gereja, gerejanya cuma di Wisma Karsa Pemuda tuh. Iya, betul. Oh. Gitu. Oh, ternyata sedenom ya mas saya berarti ya. Sedenom. Baik, nah terus setelah di musik itu, Abang pernah melayani apa lagi selain musik? Saya lebih ke kemanusiaan sih ya, Kemanusiaan. secara pribadi aja. Oke. Jadi saya buat kegiatan yang saya misalnya, aku punya baju bekas nih, saya sumbangin. kumpulin, kasih. Oke, ya. Basicnya ya lebih seneng begitu kali ya. Sembako juga gitu bang, Ada. bagi gitu ya. Sembako, ya kemarinnya di zaman susah saya nggak kerja malah bisa kasih sembako. Tapi Gitu yang ya. ngasih bukan saya, Ya. orang-orang yang percaya sama saya. Oh. Dia mungkin kesian, tapi saya bilang saya udah cukup. Kalau boleh uang yang kamu kasih ke saya bagiin, boleh nggak gitu. Ya. Ya kalau saya mau cari kaya kan udah gemuk saya. Ya udah, udah gemuk. Ya, Bang Doni kan ke rumah saya nggak punya Alphard, nggak punya mobil Ferrari. Ya. Nah terus Bang Yefta setelah di GBI itu tahun berapa tuh bang? Tahun 90? Terakhir 94. 94. Oh 94 terakhir Jadi di saya GBI ya? di GBI itu kalau nggak salah sekitar tahun 91-an. Sampai 94? Iya. Oh, oke. Karena gereja itu kan pada waktu itu masih sewa di situ. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah pindah deh. Di daerah sana tuh Central Park sana. Ya.
Bang, sorry Bang, tadi. Jadi Bang Yefta ini sama Om Bruri itu hubungan saudaranya apa Bang? Kalau papi saya bilang, bapak saya itu pernah kakak. Papanya Bang Yefta, kakaknya Pernah kakak, ya sepupu sepupu. jatuhnya. Oh, sepupu sama Om Bruri Marantika. Iya. Oh, berarti keponakan sepupu gitu ya? Iya, Oh, karena ya berarti deket dulu lah. kamar saya pun juga depan kamar dia kan kakek saya punya anak. Hmm. Anaknya itu papi saya. Kakek saya yang nomor 2, Simon Marantika, nggak punya anak. Memang tukang sukanya mengadopsi orang, menyekolahkan orang, Oh, gitu. sampai sukses. Salah satunya Bruri. Mamanya Bruri ini yang paling kecil, Tante Min. Oh. Nah, diambil lah Bruri sama kakek saya nomor 2. Diadopsi. Bapaknya Bruri itu Peso 5. Iya. Mamanya Marantika. Nah, jadi waktu itu kamar saya itu, saya kan sempat diambil sama kakek saya karena kecilnya nakal. Siapa yang nakal Bang? Saya, Man. Aku lagi. Nakalnya itu nakal yang ini ya, yang nakal memang normal ya. Iya, iya. Nakalnya laki-laki lah ya. Iya, bukan nakal yang negatif-negatif. Iya. Artinya bukan yang narkoba, bukan yang mencuri, bukan yang kriminal lah, Iya, bukan. iya, iya. Nah, terus saya diambil kakek saya, kamar saya tuh pas depan kamarnya almarhum. Oh, depannya Om Bruri ya? Iya, gitu. Jadi ya kita hubungan baik banget. Dekat ya? Dekat Berarti banget. deket ya, cuman mungkin tidak sedarah gitu ya? Ya kalau dibilang saudara ya saudara lah, itu kan dari Marantikanya kan. Bukan maksudnya Satu darah juga kok. satu marga juga? Iya, Oh, cuman papanya dia yang Peso 5. Cuman kan kalau di orang Ambon itu yang bawa nama itu kan nama dari bapak. oh, oke. Ya, tapi kita kan juga masyarakat umum melihat hokinya dia pertama kan bukan Bruri Peso 5. Marantikanya. Pertama keluar album itu Bruri Marantika. Oke. Jadi nama yang Marantika itu yang lebih Nah, cuman karena ada di papanya yang Peso 5 barulah ada Peso 5. Karena dia punya adik kan, ada Om Helmi, udah almarhum juga. Ada Om Ojon, Ejon di Holland. Jadi Bang Yefta dari kecil memang sudah hidup di lingkungan kekristenan gitu ya, keluarga besarnya ya, sampai tahun 94. Iya. Terus kemudian 94 Bang Yefta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, masuk Islam. Masya Allah. Nah, ini yang kita pengen dengar nih, ini adalah pelajaran buat para pemirsa mungkin ya. Apa yang menyebabkan Bang Yefta menerima Islam gitu Bang? Mungkin Bang bisa ringkas ceritanya apa sih sebenarnya poinnya yang Bang Yefta bisa terima di dalam Islam tuh, oh ternyata tuh benernya tuh di sini gitu loh, kira-kira. Oh gitu. Iya. Kira-kira apa Bang? Kalau saya pribadi sih dari kecil memang saya udah sering karena rumah saya lingkungannya kan dekat masjid. Oh gitu. Oke. Jadi setiap kalau mereka sholat tuh aku intip. Oh gitu. Ngapain sih sholatnya kayak apa sih, berdoanya mereka kayak apa sih? Iya gitu. iya iya. Iya. Heeh. Ternyata kok gitu ya, nungging-nungging ya. Saya Hah? bilang gitu. Iya. Sujud ya? Gitu ya? Sujud. Iya iya. Terus akhirnya saya di situ masih kecil loh. Waktu itu sekitar umur berapa ya, kalau kelas 4 atau kelas 2 SD. Kelas 2 SD 7-8 tahun ya? Iya. Berpikir pada waktu itu umur 8 tahun mikir enak banget ya mereka berdoa menyembah Tuhan sampai kayak gimana gitu. Kayak beneran gitu sampai sujud gitu ya? Iya, Awalnya sih gitu. Ya, oke. Akhirnya singkat-singkat cerita saya ketemulah istri ya. Itu yang sekarang ya. Nah, jadi masuk Islam lah. Oke. Tapi pada waktu itu saya tanya dulu. Tanya menurut versi doa saya waktu itu kan, Tuhan. Iya, iya. Ini kan saya kan pelayan, saya bilang. Hmm. Ini saya masuk Islam bener nggak nih agak gitu. Awal-awal ya, menanyakan. Awal gitu ya. Kalau bener, kalau emang kau izinin, tolong aku Tuhan untuk saya melangkah gitu loh. Gitu. Akhirnya kejadian lah. Toh akhirnya saya bisa melangkah kan. Ya, karena pada waktu itu saya masuk Islam itu di Masjid Sunda Kelapa. Oh gitu? Ja- Oh, masjidnya Ustadz Kenama? Jakarta Pusat. Pusat ya. Dan dianterin temen saya. Temen saya juga, bukan temen, sahabat lah. Iya, iya, iya. Saya cuma bilang, Dot, anterin gua mau masuk Islam gitu. Kaget nggak temennya? Kaget ya, Kaget. dadakan kan. Kan saya tipikal orang yang apa ya, emang sering dadakan, saya nggak. Kalau udah mikir, Manis berarti. kalau udah hitungan saya udah ini, wah udah saya langsung ambil langkah gitu. Iya, iya, iya. Ya udah kejadian
tahun 94 itulah saya masuk Islam. Alhamdulillah. Tetapi ya baru tetapi karena kan belum ngerti. Ya perasaan pada waktu itu seolah-olah kita kayak lahir baru aja. Tapi kan perjalanan banyak. Ya, Melakukan perbuatan yang salah. Gitu. Baru saya belajar yang sungguh-sungguhnya itu 2006. 2006. Bayangin 1994 12 tahun ya? berapa lama tuh prosesnya? 2006 baru tuh. Iya, 12 tahun ya? Oke. Baru tahu, boh iya Tuhan ada gitu. Oh gitu. Karena Oke, saya oke, jujur, oke. karena kan ya kita nggak munafik pada waktu itu saya juga bingung. Iya. Kok begitu gue masuk Islam nggak seperti yang gue pikirin ya, gitu. Nyembah enak tuh enggak, karena begitu saya ngalamin pribadi saya loh ya. Pribadi saya ini, fenomena saya gitu loh. Tiap saya Allahu Akbar, saya bingung. Tuhannya di mana gitu kan. Jadi saya cuma mengamal. Nah, makanya saya di situ belajar. Tahun 2006 itu saya baru tahu pas kita bertakbir Allah Akbar. Oh iya. Jadi saya udah nggak mikir lagi, nggak usah mikirin Tuhan lagi ngapain, Tuhan di mana, Allah di mana. Pokoknya saat kita sebut nama Dia, ya yang saya alamin ya. Tangan bulu saya berinding semua tiap takbir. Saya menganggap semua tubuh, kulit semua ini harus bertakbir. Masya Allah. Jadi harus memuji Allah. Allahu Akbar, jangan hanya mulut doang gitu. Iya. Itu kan harus semua, tapi itu kan proses. Jadi untuk para mualaf jangan pernah patah semangat. Iya. Minta terus hidayah sama Allah. Karena ya kalau masalah kasih, semua orang yang nggak sholat, yang pembunuh pun dikasih sama Allah. Iya. Tapi kan belum tentu disayang. Iya, betul bang. Makanya Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Iya, kalau gitu ya. kasih semua dikasih. Pengasih semua dikasih gitu ya, tapi Dikasih. penyayang beda gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi Bang Yefta menemukan yang artinya inti daripada kebenaran agama Islam malah di tahun 2006. 2006. Itu pun habis sakit. Oh gitu. Sakitnya sakit nggak jelas. Kalau kita dinegatifin pikirannya, wah ini disantet, didukun orang, mau dibikin. Emang sih banyak yang bilang gitu. Target saya kan dimatiin orang. Oh gitu. Kalau menurut mereka, versi-versi para dukun. Gitu loh. Karena saya memang orangnya di band saya sendiri, saya tegas, Bang. Bukan galak loh. Kadang-kadang orang ini susah salah. Karena saya ngerasain kerja di luar negeri. Khususnya coba deh kalian pergi ke luar negeri, ke Cina aja. Coba lihat aslinya orang Cina yang di sana. Pekerja keras semua. Iya. Nggak ada tuh mau ngambil gelas aja tuh yang sorry ya, cepet semua gerakannya. Nah jadi saya tegas. Kamu kerja yang bener, nah dibilang galak. Gitu. Tetap ada bedanya lah ya tegas sama Tetap galak ada ya. bedanya. Masya Allah. Jadi Bang Yefta sekarang sudah seorang Muslim, ya Insya Allah seorang Muslim yang kafah. Nah, Amin. Bang Yefta, di dalam pandangan Bang Yefta nih, maksud saya, dulu kan Bang Yefta kan lama menjadi pelayan gereja gitu ya. Kan yang namanya tokoh yang paling sentral di dalam kekristenan ini kan Yesus Kristus gitu Bang. Nah, setelah Bang Yefta menemukan kebenaran dalam Islam, bagaimana pandangan Bang Yefta mengenai sosok yang sentral itu, yang dulu Bang Yefta sembah gitu? Kira-kira ada perubahan pandangan apa gitu yang Bang Yefta rasain? Kalau saya begini, di dalam Yesus itu memang seperti kata di Al-Quran. Ini saya mohon maaf, diralat, tapi saya bukan ahli Alkitab, bukan ahli Al-Quran. Tapi saya baca Al-Quran kan artinya. Nah di situ papi saya juga sering bilang, papi saya masih Kristen. Kamu tuh harus tahu Yesus itu kalimatullah begini. Ya benar saya bilang. Dia itu Roh Kudus, ya benar, orang dia nggak ada bapaknya. Langsung dengan kebesaran kekuasaan Allah dia jadi hamil. Ya artinya ada Roh Kudus. Kalau di Islam kan jarang dikupas tentang Roh Kudus. Ya kalau di Al-Quran kan bilang di situ Roh Kudus ditulis. Nah jadi buat saya sampai detik ini ya saya tetap sayang sama dia lah. Karena kenapa? Dia kan salah satu Rasul, ke-25 Rasul yang harus utusan Allah ya. Yang harus diimani. Iya, betul. Itu. Cuman memang ada salah persepsi orang. Saya juga dulu gitu. Kok nyembah Yesus sih?
Gitu. Oh, ternyata bukan nyembah Yesusnya. Hmm. Bukan. Cuman belum sampai ke situ, takutnya jangan sampai salah ngomong ntar Iya, saya. iya, iya. Ya memang kadang-kadang saudara-saudara kita yang Kristen memang juga sering menggunakan ayat-ayat dalam Quran atau terminologi dalam Quran untuk membenarkan ketuhanan Yesus malah Bang. Itu sering Bang memang ya. Contoh, Isa Al-Masih itu kan Ruhullah gitu. Ruhullah itu ya Allah sendiri berarti gitu maksudnya. Iya. Artinya mereka mempunyai pandangan bahwa yang di dalam Yesus itu ya rohnya Allah sendiri katanya. Makanya dia Allah gitu. Nah, itu salah persepsi itu ya. Ruhullah itu maksudnya adalah roh yang memang semua roh kan adalah ciptaan daripada Allah. Ya. Apakah Allahnya juga roh? Nah, itu kan kita mengenalnya sebagai zat ya. Zat itu kan adalah essence atau pribadi gitu kan. Iya. Setiap manusia diberikan roh itu kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Roh ini yang istilahnya membuat menjadi manusia ini hidup gitulah ya. Nah, roh ciptaan Allah, Allah yang memberikan, Allah juga yang mengambilnya. Jadi ya melalui para malaikatnya. Tetapi roh yang ciptaan Allah itu akan kembali kepada Allah sendiri gitu. Iya. Nah, ada juga ya saudara-saudara kita yang bilang Isa Al-Masih itu kan kalimatullah gitu katanya. Makanya dia itu sendiri adalah firman-Nya sendiri gitu. Padahal kalau pengertian kalimatullah itu adalah Allah menciptakan Isa Al-Masih itu dengan kalimatnya begitu. Hanya dengan kun fayakun gitu kan. Jadi penciptaan Isa Al-Masih ya itu sama saja dengan penciptaan Adam sebenarnya. Adam diciptakan dari tanah hanya dengan kun fayakun, begitu juga Isa Al-Masih hanya juga dengan kun fayakun. Memang ada beberapa mispersepsi lah ya, miskonsepsi lah ya dari saudara kita yang Kristen. Nah mungkin Bang Yefta kan sekarang juga sudah bisa menegaskan bahwa Isa Al-Masih adalah salah satu dari 25 nabi yang disebut di dalam Quran yang wajib kita sebagai muslim imani gitu kan. Kita sebagai muslim tidak bisa menjadi muslim kalau tidak beriman kepada Isa Al-Masih. Gitu ya Bang ya. Aduh, ini mohon maaf nih bukan ceramah nih. Meluruskan gitu ya beberapa miskonsepsi dari saudara-saudara kita yang Kristen. Nah, sekarang Stevi saya panggilnya ya. Stevi kira-kira 2 minggu yang lalu kan menghubungi saya, kemudian kadarullah bisa datang ke tempat saya. Kita ngobrol ya waktu itu ya? Iya. 1 jam ya kurang lebih ya. Enggak debat lah ya, ngobrol lah ya. Iya, Ngobrol tetapi atas dasar keingintahuan Stevi waktu itu Bang. Stevi menanyakan, malah cerita duluan, papa saya tuh dulu kalau boleh dibilang tuh apa khatam Alkitab. Khatam Alkitab. Berapa Alkitab kali yang tuh? Tahun 12. 1912 yang Masya lama Allah. punya. Berarti Bible yang kuno tuh ya. Ya, Bible kuno dan ejaan lama. Ejaan lama. Karena memang bagi papa juga Alkitab yang sekarang tuh berbeda jauh. Bahasanya beda banget dan Bahasanya. jauh banget dah pokoknya. Nah, Stevi waktu itu sempat baca Bible-nya yang dari papa Iya, itu. Iya. Jadi itu memang kebetulan juga papa kan merayakan Sabat waktu itu. Oh. Jadi memang setiap Jumat malam itu wajib aku misalnya setelah Sabat ya buka Sabat istilahnya waktu itu. Berarti Itu papanya. wajib aku dibacain Alkitab sama papa. Oh, gitu. Gitu. Dia Kristennya Advent. Advent ya. Jatuhnya Oh, Advent, tapi oke. tidak masuk Advent. Oh, Hanya enggak. mama yang waktu itu. Oh, mama yang ikut Hanya Advent. mama yang papa kasih izin ke Advent, hanya supaya papa dapat buku-buku dari Advent itu. Oh, gitu. Untuk dipelajarin sama papa gitu. Papanya pelajarin. Ya, papanya oke. dapatlah buku itu kan. Boleh Papa boleh dapat pinjem, boleh pinjem. Boleh dipinjem nggak Bible? Bible-nya. Kayaknya sudah dipinjam ya sama Kodon dia. Nanti ya, ini nanti ya. Nanti kita buat kajian khusus ya. Iya. Kita perlihatkan Bible yang penuh dengan catatan papanya Stevi, ya. Ya, itu Alkitab papa dari muda itu. Dari muda ya. Dari muda. Saya kemarin sudah lihat catatannya itu, masya Allah. Ini kalau, aduh, sayang sekali papanya Ya, siapa? sayang Stevi sudah nggak ada ya. Coba kalau ada pasti. Wah, kalau ketemu saya kemarin bisa seru tuh, kemarin bisa 2-3 hari nggak selesai tuh ya. Iya. Nah, terus Stevi waktu itu kan ngobrol dengan saya kurang lebih 1 jam. Akhirnya Stevi juga saya perlihatkan juga beberapa ayat di dalam Bible itu sebenarnya yang mungkin bisa dikatakan disalahpahami gitu ya, disalahpahami atau disalah mengerti atau mungkin pemahamannya dibedakan gitu oleh gereja gitu Bang Yefta dulu pasti masih dengar lah ya, masih ingat lah ya. Dan inilah hidup yang kekal, bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus gitu kan. Sudah jelas-jelas utus gitu.
tapi diangkat menjadi Tuhan gitu. Iya. Ada lagi nanti Yesus sebenarnya mengatakan kepada Maria Magdalena, ini belum saatnya aku diangkat kepada Bapakku, tetapi katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa apa? Bapaknya Magdalena dengan bapaknya Yesus, ini maksudnya bapak ini Tuhan. Sama kan berarti kan? Tuhanku, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah, ini dalam tanda kutip sebenarnya Tuhan ya artinya. Yesus punya Tuhan, murid-muridnya juga punya Tuhan, artinya Tuhan yang sama gitu Bang. Nah, ada lagi nanti ayat-ayat yang lain pada waktu Yesus itu mungkin sedang diuji gitu ya. Sembahlah Allah saja gitu. Tetapi memang di dalam doktrin gereja kan ayat-ayat seperti itu digambarkan sebagai yaitu Yesus sedang ngajarin gitu misalnya. Betul nggak Bang? Ya. Pasti masih ingat Pak ya. Nah, terus akhirnya Steffi dan saya waktu setelah berbicara, Steffi akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Alhamdulillah sekarang Steffi sudah menjadi muslimah. Ya, kita doakan Steffi semoga istiqomah ya Bang ya. Amin. Amin. Bang, cerita lagi Bang, dulu waktu apa namanya? Mungkin sedang pelayanan gitu ada pengalaman yang menarik nggak? Yang bisa di-share gitu ke pemirsa gitu. Pelayanan apa nih? Yang masih di gereja gitu. Ya. Atau mungkin hanya rutinitas gitu atau bagaimana? Enggak. Enggak ya? Basically tetap masih bertanya terus saya kan. Oh, Tapi saya patuh orangnya. Patuh aja jalan. Basicnya kalau saya tuh saya pribadi ya. Posisinya nih Allah. Ini utusannya nih Yesus nih. Ya udah, aku patuh aja. Patuh tuh artinya melayani Yesus ya untuk Allah gitu. Oh, Kalau oke. saya dulu begitu. ya, ya, ya. Cuman kan kadang-kadang banyak hal pemikiran namanya pemikiran ya. Jadi, Akal ya. waduh, saya bilang Tuhan ini nggak bisa dipikirin nih buat saya. Karena kalau dipikirin gila saya bilang. Karena Gitu. iyalah akhirnya berjalan dengan waktu aja hidayah. Makanya kan ada istilah dapat hidayah. Iya, iya. Ya hidayahnya itu di 2006 itu. 2006 ya. Oke. Jadi saya udahlah setelah saya paham, oh udah saya nggak mau banyak bicara lagi, bukan nggak mau debat, nggak. Iya, iya. Ya karena kalau saya debat juga percuma. Iya, iya, iya. Lo tuh kan ini lo sendiri, ini gue sendiri. Iya, Gitu. iya, iya. Karena kan saya juga banyak ditentang waktu itu. Keluarga. Sama keluarga, terutama kemarin aja juga begitu, saya di IG. Oh, masih. Oh, iya, kok berkhianat lu? Berkhianat gue di mana? Berkhianat gue sama Yesus kecuali kalau gue seandainya hidup di zaman dia, terus gue jual dia kayak Yudas Iskariot itu berkhianat. Iya, iya. Gue bilang kan gue nggak jelek-jelekin Yesus ke semua. Gue ternyata begini, enggak juga saya. Saya bilang berkhianat gue di mana? Lo jangan main ngejudge aja, saya bilang. Yesus sendiri aja nggak pernah ngejudge sembarangan orang. Karena ada waktu perempuan sundal yang mau dirajam. Iya, iya, iya. Tahu cerita Iya, itu kan? iya, iya. Kalau Yohanes Mualaf tuh 7:53. Yesus cuma tulis-tulis di tanahnya. Cuman dia berkata ya kalau siapa yang merasa nggak berdosa silakan timpuk duluan. Iya. Bingung deh. Bubar ya. Bubar. Lalu yang manusia bisa bilang gue bilang mengkhianat Yesus. Mengkhianatnya di mana? Iya, iya. Cuman kan kalau saya bahas takutnya dia nggak ngerti. Gitu. Ini sih pembahasan orang bego. Saya aja ya. Saya ini jadi bilang gini. Adam diciptakan kata ayah saya. Adam diciptakan pada waktu itu ya kan. Nah, sedangkan di situ setan sombong sekali, merasa gue diciptain dari api. Iya. Kok gue disuruh sujud sama yang dari tanah. dari tanah yang hitam yang jelek gitu ya. Iya, Kan? iya, 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 iya. Disitulah Tuhan murka Iya, iya. karena kesombongannya. Kenapa disuruh sujud di situ? Kalau orang yang paham tahu ya mungkin yang udah paham. Kalau saya kan karena ayah saya yang bilang saya pegang. Ayah saya pasti tanya siapa sih ayah saya. Ada itu adalah guru rohani saya lah gitu. Dan itu sesuai di Al-Quran juga. Disuruh sujud itu kan ada di Al-Quran. Di Alkitab juga ada suruh sujud. Semua pada sujud kepada Adam. Nah, tapi setan doang yang nggak mau. Nah, karena setan ketipu sama Allah sendiri dengan kesombongan dia. Karena memang tingkatannya itu setan itu di dekat sama Tuhan. Memang dia itu apa ya gurunya para malaikat. Iya, iya. Mau tahu saktinya setan di mana gampang.
saat di Alkitab, di Al-Quran dibilang sudah diusir setan itu dari surga karena telah menipu Adam makan buah. Pertanyaannya, surga itu dijaga sama siapa? Malaikat kan? Pertanyaannya, kok setan masih bisa masuk? Atas izin Allah. Berarti setan sakti dong, udah jelas ya dong. Nggak kelihatan loh. Malaikat aja udah sifatnya, udah ruh kata. Dia lebih halus lagi. Nah disitulah hebatnya setan dikasih sama Tuhan. Nah, tetapi setan kesombongannya dia itu, karena kesombongannya dia nggak ngelihat yang di dalam Adam itu, ya itulah ada nurnya Allah itu. Ya ibaratnya sih, kalau saya mengibaratkan ya kayak sekarang kita berdiri ada bayangannya, itu kan nur kita itu. Nah ini anggapnya begitu. Nah nurnya itu yang ditaruh sama Allah di dalam Adam. Yang kalau orang Islam yang sudah paham bilangnya nur ara nurin. Kayak nur yang suci dan disucikan. Terus memang nur maha suci. Ya dibilang yang ada di dalam seluruh para nabi-nabi itu kalau saya gitu. Jadi jasadnya meninggal, ya nurnya Allah ini nggak bakal pernah mati selamanya. Pindah lagi ke Allah yang pilih siapa Rasulnya. Sampai ke Yesus pun juga masuk. Sampai ke Yesus udah cabut ya gantian ke Rasulullah SAW. Ini namanya kan Nur Muhammad. Di situlah Bang, makanya simpel aja. Jadi saya kalau dibilang orang-orang, wah lu mengkhianati lah. Pada mengkhianat, gue baik sampai sekarang. Biar khianatnya di mana gitu ya? Iya, maksudnya kita tetap memuliakan ya. Iya, kita tetap saya tetap memuliakan. loh. Nah, itu kan gimana ya Bang? Kalau buat saya pribadi, karena itu perintah Allah jelas. Itu kan kekasihnya Allah juga. Cuman pada waktu itu kan ada masanya di zamannya dia, di zamannya Yesus tuh diturunkan kan pada waktu itu khusus untuk Bani Israel. Betul. Karena Tuhan sayang sama Israel. Kita juga nggak nutup kemungkinan memang Allah tuh sayang sama Israel dan sayang juga sama Ismail. Iya betul. Gitu, karena saya kan juga pelayanan, ada buka deh di kitab Kejadian tentang sejarah. Sejarah itu ditulis di dalam Alkitab berapa ya, di Keluaran, pokoknya tentang Ibrahim, terakhir cerita Ibrahim. Kejadian 16 kalau nggak salah. Pokoknya yang Ibrahim tuh. Jadi Ibrahim itu waktu saat berdoa, dia mau minta berkati untuk Ishak aja, karena memang istri pertamanya kan Sarah. Karena nggak punya anak, diizinin lah mendapat karena Hagar. Seorang pembantu. Tapi kan mau pembantu mau ini di mata Allah sama. Cuma orang aja yang mengkasta-kastakan. Nah akhirnya dia berdoa, ya Allah, dia saat mau berdoa untuk Ishak aja karena dipikir istri pertama kan. Allah nggak mau. Allah bilang, bukan hanya itu, semua keturunanmu akan kuberkati, seluruh keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang. Bener kan? Ada kan itu. Nah di situ ditulis di sejarah Alkitab itu ada keturunan dari Ishak menjadi 12 suku bangsa. Dan bangsa-bangsa besar, pinter-pinter semua. Nah di Ismail ditulis juga 12 juga. Nah makanya kita sebagai orang muslim yang udah paham ya sebenarnya ngapain didebat-debat sebenarnya. Karena memang dua-duanya itu memang orang yang diberkati sama Allah. Baik Ishak maupun Ismail. Dan dua-duanya itu memang orang yang paling ditakuti dunia. Itu aja. Dua-duanya nabi ya. Loh, Ishak, Ismail nabi nih. Nih saya baru denger nih. Karena gini Bang, banyak juga teman-teman kita yang dari kekristenan menganggap bahwa Ismail itu bukan nabi. Nggak bisa. Gitu. Banyak yang berkata begitu. Nah, kemarin waktu itu saya karena kan dia mungkin menganggap ya itu dia, manusia itu mengkasta-kastakan karena Hagar itu dari pembantu. Tetapi ingat, mau presiden pun maupun Kang Beca kalau di hadapan Allah sama. Semua sama. Nggak ada lagi kasta. Yang mengkastakan itu kan manusia. Betul. Karena Allah nggak bilang di situ, tidak bisa, di situ Hagar pembantu. Jadi nggak ada kata-kata begitu. Nah, Glenn, ambilin Bible yang kemarin tuh, yang kotak itu. Saya mau kasih lihat Bang Yefta nih. Ada sebuah Bible Bang, namanya kitab Kitab Taurat namanya. Di situ disebutkan, walaupun tidak di dalam ayatnya Bang, tetapi di situ disebutkan ada kata-kata Nabi Ishak, juga ada Nabi Ismail. Nah, kalau dulu waktu kita masih dalam kekristenan, saya juga waktu itu nggak pernah kepikir gitu bahwa Ismail itu adalah seorang nabi juga gitu. Tetapi setelah di dalam Islam kita tahu ya bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu juga
Ismail juga nabi, Ishak juga nabi, di Quran juga disebutkan gitu loh. Ya, ini saya potong sedikit. Ya. Nah, disebutkan kan. Nah, jadi yang tadi saya terusin, di dalam Alkitab itu disebutkan kan menjadi 12 suku bangsa, Ya. baik dari Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ya. Nah, setelah berita itu putus cerita tentang Ismail. Secara logika saya wajar putus. Siapa yang mau mencatat itu Ismail kalau bukan istilahnya dari wahyu yang menurut Rasulullah? Karena pada waktu itu kan ditaruh Ismail dan Hagar ditaruh di mana, Bang? Kan ditaruh di Mekah sana yang jadi air Zam-Zam Ya, sekarang. ya. Nah, jadi tidak ada lagi histori yang mencatat itu secara logika. Jadi yang secara logikanya yang ditulis-tulis di itu ya keturunan itu aja. Ya. Karena yang mencatat Bani Israel yang diceritakan ya mengenai dari jalur Ishak gitu ya. Kalau seandainya pada waktu itu Nabi Ibrahim, lu gue kirim ya, lu bikin cerita story tentang itu. Ya, ada juga kitabnya itu. Sebentar nih Bang, saya tunjukin nih Bang. Saya juga kaget nih kemarin waktu bacanya. Ini ada catatan kaki mengenai ayat-ayat di Kejadian pasal 21 Bang. Ini Bang bacanya sini. Di situ ada kata-kata disebutkan Nabi Ishak juga Nabi Dia Ismail. disebut sebagai keturunanmu, artinya keturunan Nabi Ibrahim yang dijanjikan dalam Kejadian, kitab tuh arti kitab Kejadian 17 ayat 19 sampai 21 yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Kan tadi udah saya bilang, Bang. Tapi kan kalau di Bible nggak pernah disebut beginian nih Bang. Iya. Ya karena ya itu Allah alam, makanya saya bilang, ya, makanya kalau saya pribadi sejak itu saya cuma kalau saya ya apa yang Yesus katakan, misalnya contoh nih, saat dia dianiaya, diludahin, dia apa, dia bilang jangan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu saya tangkap. Berarti dia punya kasih. Nah, di Rasulullah SAW ada juga Ya. banyak. Ya. Jadi pas saat dia sholat Ya. di Mekah, kalian yang Muslim tahu lah, yang Muslim dari kecil ya, ditaruhin tai onta padahal dia bawa pedang. Iya. Belum sahabat-sahabat bawa pedang. Nggak ada tuh Rasulullah. Tinggal tebas gitu Ah, harusnya. kurang aja lo naruhin tai, nggak ada begitu kan? Iya. Malah santai aja dia. Iya. Malah dibilang malah Jibril yang marah. Ku terbalikan mereka ini ya Rasulullah. Ya malaikat lah kekuasaan ini, selain dikasih Iya. kekuasaan Allah tinggal gitu aja kan. Malah nggak boleh ya. Tapi Rasulullah bilang jangan ya Jibril karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Sama nggak sama Yesus lain. Artinya kelakuan akhlaknya itu, kasihnya itu, ya Allah kan maha pengasih. Itu loh, makanya saya di situ kalau bicara tentang keturunan ya wajar lah. Nabi Ismail nggak ditulis keturunannya, orang sampai di kitab situ stop, Iya. cuman turunan itu doang. Ada sih ditulis sih keturunannya sampai apa namanya? Iya di Beberapa generasi Iya ada. di Alkitab tapi tidak sampai tuntas kan. Tapi tidak sampai Nabi Muhammad. Iya, nggak sampai. Cuman karena ya siapa lagi mau pelajari? Kalau Iya. secara logika, Iya. ya wajar lah. Ya kalau orang Kristen pun nggak mau mengakui ya terserah dia, hak Iya, dia. iya. Tapi kalau secara gen udah jelas-jelas orang bapaknya Ibrahim. Contoh, ini orang laki satu punya istri satu atau dua. Darahnya dari yang laki. Itu sedara nggak sebenarnya? Sedara. Ya sedara kan Iya. Bang. Mau dia istrinya 3, 4, ya kalau lakinya satu. Zaman dulu, Sedara, bos. ya. Zaman dulu. Ya sedara kan. Iya. Itu. Jadi mau ditutupin bagaimanapun juga ya nggak bisa. Iya. Masya Allah. Kemarin saya juga ngelihat catatannya papanya Stevie itu. Dia nulis di buku, tulis ya. Itu namanya silsilah Bang. Komplit ditulis sama dia tuh. Silsilah Raja-Raja, silsilah Daud, silsilah Yesus. Sampai silsilah Yesus juga tulis komplit. Karena memang papa juga peneliti. Sama papanya itu. Komplit. Ini hari ini lagi di scan. Oh ya. Ya, nanti kita liatin ya nanti ya, lain waktu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau memang kita sebenarnya mencari kebenaran di dalam Alkitab, sebenarnya Alkitab kekristenan maksud saya, menurut saya itu masih ada sisa-sisa kebenaran Bang. Ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dituliskan oleh pengikut-pengikut nabi tersebut, pastilah masih ada sisa-sisa kebenaran. Cuman, nah dari sisa-sisa itu biasanya nanti ada yang apa disebut ya, penyimpangan lah ya, penambahan, bahkan ada yang disisipkan gitu Bang. Itu sudah menjadi istilahnya ranah untuk akademisi lah Bang. Di dalam Bible ini memang
penulisannya, metodenya bagaimana sudah ada, sudah dijelaskan semua. Ditulis kira-kira abad keberapa, disisipkan abad keberapa, ditambahkan abad keberapa, itu udah tahu semua Bang. Beda dengan Al-Quran ya Bang ya. Mungkin Bang Yefta sekarang baca Al-Quran mungkin masih dalam terjemahan, tapi bisa dibuktikan bahwa di dalam Quran itu tidak ada yang disisipkan, tidak ada yang ditambahkan, semuanya murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril gitu Bang. Ya. Nah, menurut pandangan Bang Yefta gimana? Kalau ini mohon maaf nih Bang, bukan kita mau apa ya, bukan kita mau menjelekan atau apa, tapi ini edukasi buat teman-teman yang nonton nih. Menurut Bang Yefta yang sudah cukup lama, dulu apa namanya mungkin sempat belajar Bible juga, dengan sekarang Quran yang Abang baca, bagaimana perbandingannya kira-kira menurut Bang Yefta? Ya basically gini, kan tadi abang ngomong ya, ini bicara tentang Bible ya, Ya, masih ada sisa-sisa kebenaran. ya. Nah itu yang tadi saya ngomong juga sama abang. Jadi saya contoh saat Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Contoh, itu benar kan, dia utusan Allah. Iya. Kenapa benarnya? Ya di zaman itu orang mau percaya sama Allah tuh sulit, Iya, betul. gitu loh. Nah jadi saya pribadi, oh itu saya tangkap, oh itu benar, benar-benar. Jalan tuh Bang ya. Cuman kan di situ saya nggak pernah bilang, akulah Tuhan. Ya. Nah itu yang saya nggak pernah temuin. Ya, ya betul. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, nggak pernah saya temuin. Betul, betul. Nah jadi saya kalau baca Alkitab Bible pun, publik saya kan masih Kristen. Kasih saya Alkitab, saya baca, saya bilang, Papi ini kayak saya memusuhi Yesus aja. Saya memusuhi Yesus sama aja saya memusuhi Allah. Ya, Gitu ya, kan. ya, ya. Sebenarnya akulah jalan dan hidup, Kebenaran dan hidup ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dari pernyataan itu ya. Iya bener. Untuk Bani Israel pada zaman itu kan, Iya. mereka bisa selamat hanya melalui Yesus gitu kan. Iya karena udah. Jalannya melalui Yesus gitu Bang ya. Iya. Nah kan makanya Allah itu maha baik. Kenapa? Dengan janjinya yang saya, dengan ini saya, dia berjanjikan di zaman Ibrahim berapa ribu tahun lalu. Bukan kau saja Ibrahim, seluruh keturunanmu seperti pasir di lautan dan bintang di langitku berkati. Nah, dua orang ini, Sarai dan Hagar, punya anak yang menjadi bapaknya para nabi-nabi semua kan. Ini logika saya ya, Iya, artinya iya. secara pemikiran saya. Nah, jadi udah bagaimana, udah jelaskan di situ kan. Iya, iya, iya. Memang Allah maha baik. Maha baiknya kenapa? Dia kasih juga buat Bani Israel juru selamat. Dia kasih juga untuk pada waktu itu umat Islam, untuk kaum kafir Quraisy kan itu. Nah tetapi di Rasulullah kan di situ saya menyimak, ini saya maaf yang belum paham tentang ini, tapi saya dengan perasaan saya aja ini, dengan hati saya, lebih luas Rasulullah itu. Gitu, lebih luasnya kenapa? Ya buat seluruh umat. Nah, jadi saya tertarik tuh dengan kalimat Bang Yefta bahwa keturunan Nabi Ibrahim semuanya diberkati, tetapi juga ada perkataan di dalam Bible nih Bang, yang mengatakan bahwa yang memberkatimu, mu ini maksudnya Nabi Ibrahim, aku akan memberkati orang yang memberkatimu. Artinya Allah akan memberkati orang yang memberkati Nabi Ibrahim. Sekarang umat mana Bang yang setiap kali berdoa bersolawat juga untuk Nabi Ibrahim? Ya makanya itu aja. Kita umat Islam setiap kali kita inget sholat ya, Masih. pada tahiyatul akhir selain sholawat untuk Nabi Muhammad SAW juga sholawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini yang lagi belajar sholat nih, nanti tolong perhatiin ya. Setiap kali kita tahiyatul akhir selalu kita mengucapkan sholawat untuk Nabi Ibrahim juga gitu, selain untuk Nabi Muhammad SAW. Di dalam Bible ada Bang, nih satu juga nih Bang, Kejadian 12, 2-3. Nah, biasanya kalau yang tukang baca Bible nih si Glenn nih, yang baca Bible. Nih Glenn. Kejadian 2 ayat 12 sorry, Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dua dan 3 nih, Glenn. Nih. Coba bacain. Suaranya kencengan. Nih Bang, ayatnya begini. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkahi engkau dan membuat namamu besar. Engkau akan menjadi berkah.
Terus? Aku akan memberkahi orang-orang yang mengeluarkan berkah bagimu. Tuh. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini tadi jelasin. Jelas kan? Melalui engkau, semua suku bangsa di bumi akan memperoleh berkah. Jelas kamu? Enggak, jelas ya. Jelas nggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita Nah. ala Ibrahim wa Nah. ala ali Ibrahim. Kan sama nih. Nah, Jadi Allah akan memberkati orang-orang yang memberikan berkat untuk dia. nah, Ya kalau dibilang salawat. sholawat. Iya, betul. Sadar nggak? lu? Enggak ada. Hah? Sadar, gue Islam sekarang. Baru sadar kan? Enggak. Oh enggak. Di dalam Bible saya bilang masih ada sisa-sisa kebenaran bang. Nah itu salah satunya kita yang Nih, mempraktekkan. saya bacain lagi ya. Saya bacain lagi. Boleh izin bacain, ya. Bang. Silakan, bang. Jadi di Kejadian ada di dalam Alkitab ini. Kejadian itu adalah salah satu kitab Taurat ya. Ya Bang ya. Ya, kitab Kejadian namanya. Bang. Iya, Taurat dari kitab Musa ini. Nah, jadi di sini dibilang Kejadian 12 ayat 2 dan 3 berbunyi, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, itu yang dibilang salawat. Ya. Betul. Nah, karena di situ kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Betul, ya. Nah, memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kasih lihat zoom. Siapa tahu pemirsa ada yang penasaran gitu. Nih. Zoom. Kok ketamat? Iya dong, biar. Kelihatan? Ayat 3. 12 ayat 3. 2 dan 3. Ya. Jelas bang ya? Berarti gimana ya? Kita selama ini menjadi muslim selalu bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, juga untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata disebutin di dalam Bible. Ini kalimat terakhirnya ada di Bible sekarang nggak? Yang mana? Yang mengutuk. Melalui engkau, semua suku bangsa di bumi Hmm? akan memperoleh berkah. Ada nggak ya sekarang? Kalau di apa namanya, di doa tahiyatul akhir itu kan kita hanya bilang memberkati Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Enggak, maksudnya itu ada nggak di Konteks terakhir ini ke arah mana? Melalui engkau ini berarti apa? Muhammad itu keturunan siapa? Loh, kalau keturunan Nabi Ibrahim mah itu udah pasti. Maksudnya, Ismail itu kan bukan kemoga itu kan? iya. Iya. Melalui engkau berarti ada juga yang semua dunia diberkahi, berarti melalui siapa? Ini semua orang kalau disebutnya. Iya, semua orang berarti kan Seluruh bangsa, iya. seluruh bangsa. Seluruh bangsa, iya. Berarti itu melalui siapa? Ya, siapa lagi? Nah, ya udah. Ah, udah. Itu ada kita sekarang tulisan itu yang terakhir. Iya. Di Bible? maksudnya. Nggak Kalau tertulis. Makanya itu Nggak baru tertulis ada itu. namanya, Nah, kalau iya. itu baru sadar. Tertulis. Kalau yang terakhir itu baru baca. Gitu ya bang ya. Jadi masya Allah ya, kita bersyukur bahwa kita ini sekarang adalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ternyata sebenarnya meneruskan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya ya bang ya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, disempurnakan di dalam Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi buat saudara-saudara pemirsa yang memang dari lahir tidak pernah dalam tanda kutip ini dikristenkan oleh orang tuanya, bersyukurlah ya, semuanya ini sebenarnya sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tetapi yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil, yang dimaksud di dalam Quran, kan Quran kan juga membenarkan bang, Iya. membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu Taurat, Zabur, Injil. Tetapi yang dimaksud Quran itu bukan ini. Taurat yang dimaksud Quran itu bukan yang ini bang. Ini adalah tulisan-tulisan manusia dari pengikut-pengikut Nabi yang apa namanya, isinya ini sudah boleh dibilang banyak campur tangan manusia. Modifikasi lah. Nah, ini kan kalau dari perjanjian lama aja ya, Bang Yefta pasti ingat ya, dari mulai Kejadian sampai Maliaki, kalau versi yang Kristen, itu kan yang menulis kurang lebih, sampai Wahyu malah. Itu yang menuliskan kurang lebih 40 orang bang, dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun gitu. Jadi bisa dibayangkan, penulis nggak ada yang kenal dan segala macam. Bahkan di dalam perjanjian baru aja bang, yang sama-sama nulis 4 gospel aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini 4-4-nya nggak ada yang kenal bang. Dan semuanya nggak ada namanya gitu. Nah jadi ya besar kemungkinan memang pasti ada perbedaan, ada kontradiksi gitu ya.
Nah, kira-kira kalau Steffi sudah baca Bible-nya, catatan papanya, kemarin dia sadar gitu mungkin ya. Dan juga sudah melihat beberapa ayat yang sudah saya tunjukkan memang tidak bisa menjadi suatu patokan kebenaran gitu Bang. Kemarin saya juga ngobrol sama mamanya Steffi. Udah ketemu? Udah. Udah ketemu Bang kemarin Bang. Alhamdulillah. Ambil ini di rumah. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin saya memberikan beberapa konsep yang saya minta mamanya Steffi itu berpikir sendiri Bang. Kita nggak usah mendogma gitu, nggak usah. Kalau gereja kan Bang mungkin tahu lah dulu ya, melalui musik bisa, melalui khotbah bisa, tapi dengan cara dogma kan. Tidak pernah pendeta kan memberikan ayat itu side by side gitu Bang. Selalu berurutan begini. Kalau kita baca Bang, side by side untuk kisah yang sama, banyak sekali ternyata perbedaan. Yang saya temukan hampir 300 Bang. Wah, banyak banget. Dan itu sudah hampir saya bukukan, bukunya sudah hampir selesai. Dan itu yang saya bukukan itu perbedaan-perbedaan untuk kisah yang sama, yang mana nama orangnya beda, nama tempatnya beda, atau mungkin nama apanya lah beda lah. Tetapi saya juga maunya fair gitu ya. Memang ada beberapa terminologi dari bahasa di Bible yang dengan kita sekarang mungkin agak berbeda, tetapi kalau dikonversikan sama gitu Bang, itu saya nggak masukin gitu. Tapi ini udah jelas-jelas, misalnya Yesus memberitakan Injil, yang satu bilang di Galilea, satu bilang di Yudea gitu. Cek di Google Map jaraknya 100 kilo Bang. Iya. Nah kayak gitu-gitulah ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Yefta nih. Mungkin ada yang mau ditambahkan pesan gitu buat para pemirsa Bang. Saya yakin Bang Yefta pasti punya pesan nih, karena tadi dia banyak cerita sebenarnya. Ini khusus buat para pemirsa yang Muslim dan juga mungkin yang belum mendapatkan hidayah gitu Bang. Silakan kalau ada. Ya kalau saya pribadi tetap istiqomah aja. Ya. Di dalam apa yang udah dikasih kepada para mualaf kayak saya gini dipertahankan, karena setan dari zaman saya di Kristen sampai saya pernah gini. Sorry ya ini bisa nih. Jadi saya itu kadang suka main musik, bukan kayak orang gila loh. Jadi saya lu monyet ya, lu di Kristen godain gua loh. Sekarang gua di Islam mau godain lu, tandanya lu setan gitu. Jadi artinya gini, saat kita, saya mengalami pengalaman saya, apalagi di saat pandemi, mau 2 tahun saya sebagai penyuplai band, tadinya di seluruh hotel, sudah 20 tahun lah, karena 21-nya udah termakan pandemi. Nah itu, saya ngalamin banyak proses di saat pandemi itu, iman yang saya alamin adalah gini, di mana Tuhanmu? Gitu ya. Kalau miskin sekarang. Nah, di mana Nabi lo? Kang Ibul semua kan digituin para pemirsa. Ini saya yang ngalamin ya, moga-moga kalian jangan. Saya hampir goyah tuh, enggak. Terus saya ada satu ayat lagi di Al-Quran, saya kan nggak bisa baca ininya, tapi saya jujur, memang kemarin saya udah kontak teman saya guru ngaji. Insya Allah doain saya mau belajar ngaji. Amin. Jadi kan saya nyanyi, misalnya saya nyanyi, where do I begin? Nah kenapa saya nggak ngaji? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan. Jadi saya ngaji itu kan nyanyi juga kan, memuji lah istilahnya. Akhirnya saya kembali ke tadi omongan, sampai di mana tuh? Iman saya digoda. Enggak. Ya Allah, sampai mati, wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Gila dahsyat, karena saya ingat cerita nabi-nabi, terutama Nabi Ayub. Ya. Udah baca aja deh kisah Nabi Ayub, gimana dia dari seorang kaya, sampai dia dicoba, diizinin sama Tuhan, digoda setan. Sampai dia akhirnya, karena dia ikhlas, dia ridho, dia istiqomah, dia diganti lebih dari yang pada dikasih gitu. Iya. Nah pertanyaannya di sini adalah, makanya kadang-kadang ini buat saya dan anak-anak saya di rumah, kamu jangan ngomong loh, ya Allah aku cinta kepadamu. Giliran diuji coba nangis gitu. Maksud saya ke anak-anak lo pemirsa. Iya. Kalau dibilang cinta ya lo kan punya pacar, kan pasti pacar lo tes setia nggak dia lama lo, tukang selingkuh nggak dia nih. Terus kalau gue miskin ntar dia ninggalin gue nggak nih gitu. Iya.
Ya sekarang gambarannya apalagi ke Allah. Dan saya ngalamin loh. Ke Allah itu inget, tidak segampang apa yang kalian pikirkan. Saya kemarin pandemi ke rumah mantan presiden. Kan saya dulu pernah main acara presiden SBY untuk keluarganya. Saya main organ, nyanyi, menghibur mereka dan keluarganya. Itu dia janji, pas kamu kalau ada kesusahan kamu datang ke Cikeas. Saya ke Cikeas. Cuman beliau pas sakit prostat. Langsung mau keluar. Itu mau ketemu presiden aja. Ada protokolnya, bro. apalagi mau ketemu yang Maha Suci. Jadi kadang-kadang jangan ngomong barangan. Kadang-kadang saya juga bilang, "Lu demi Allah, jangan." Udah saya bilang sama anak saya nih ya. Jadi kalau lu udah berkata bilang lu tidak bohong, gua nggak bohong. Udah lo bohong. Kalau lu bohong urusan sama Tuhan. Gitu. Nah, jadi pesan saya tetap istiqomah. Dan yang saya alami di saat pandemi lagi, kok saya nggak susah. Masya Allah. Padahal nggak kerja loh. Masya Allah. Tuh, badan saya gemuk. Malah kegemukan ini saya bilang. Nah, artinya. Yang juga dong. Nah, disitulah saya dapat hikmah. Memang dibilang Allah Maha Pemelihara sebaik-baiknya. Amin. Ini bukan ceramah guys, ini pengalaman hidup saya. Semoga kalian juga para mualaf kuat. Itu kalau setan memang biasa itu. Saya bilang pada saya, "Pak, saya narik dari itu." "Iya, gue bilang lu jangan jauh dari Tuhan. Lu kalau dapat duit sisain duit receh-receh. Sedekah yang banyak," saya bilang. Sedekah, tapi lihat dulu sedekah nih buat saya ya. Ada tanah tandus, ada tanah subur. Kalau kita bersedekah di tanah yang tandus, kira-kira akan numbuh nggak benih pohonan itu? Nggak akan tumbuh sampai kapanpun. Nah, kalau kita bersedekah di tanah yang subur akan tumbuh. Ya artinya jangan sembarang sedekah juga. Karena sekarang orang sedekah banyak nyaru-nyaru, bro. Gini katanya tangannya nggak buntung. Contoh ya. Tapi sih kalau masalah mau memberi aja. Ya mungkin caranya dia mau cari uang begitu, dia udah ikhtiar juga. Cuman caranya salah, ngebohongin orang kan, tangannya gitu. Nah, jadi tetap beriman. Mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khotimah. Amin. Karena Dan saya dengar tadi Bang Yefta ini, mohon maaf Bang. Bang Yefta ini setiap Jumat. Oh iya. Ceritakan Bang. Jadi untuk semua para sahabat-sahabat, apa sih nama channel YouTube-nya Bang? Donditan dan Geraha Mu'alaf Bang. Donditan dan Geraha Mu'alaf. Jadi kalian yang mau berjumat barokah, jadi saya ini kan di saat pandemi, saya kan penyuplai band, saya udah 2 tahun, alhamdulillah hikmahnya banyak. Saya tidak berurusan lagi dengan alkohol, karena saya jujur, saya minum banyak pun nggak bakal mabok. Cuman jangan kalian tiru, gitu loh. Karena pada waktu itu kerjaan saya kan di dunia hotel bar, dunia bar-bar. Saya selalu, cara saya ya, Bismillahirrahmanirrahim, Pak, ini minuman jangan jadi alkohol. Oh iya, saya ngerasain umur 2017 begitu saya periksa, saya minum dari tahun 88. Waduh. Jadi saya pada waktu itu, sorry to say, tapi yang lebih komplitnya lagi, minum itu dari tahun 2000. 2000 tuh sampai kemarin pandemi. Itu saya minum every day. Bayangin loh kalau satu tamu, abang tamu saya nih, "Halo Bang, apa kabar? Abang minum, kasih saya minum nggak?" Iya dong. Tuang. Berapa tuh? 2 gelas minim dong. "Bang, saya sorry ya, saya ketemu saya sono lagi." Minum ya. lagi? Minum lagi. Kalikannya kalau 10 tamu berarti berapa? 20 gelas, bro. Nah, jadi artinya ada hikmahnya saya berhenti minum. Berhenti minum itu pun karena saya juga akhirnya berpikir untuk kesehatan. Nah, makanya di saat pandemi ini, saya tahun pertama saya jualan ikan cupang, bisnis, nah, bukan promo ya. Nah, salah satu ini hobi saya nih. Nah, ini para pemirsa kalau ada yang minat, boleh nih. Boleh Glenn. Coba Karena di-zoom, saya buat bikin dapur Jumat Barokah.